Sepanjang berkas yang bisa saya baca, saya tidak menemukan kata pembunuhan terkait dengan simpulan kematian kedua korban. Yang saya baca majelis di dalam berkas, istilah yang digunakan oleh dokter adalah kematian tidak wajar. Saya sampaikan bahwa termasuk dalam kajian psikologi forensik, kematian manusia bisa disebabkan oleh 4 hal. NASH. N atau natural itu yang saya pahami sebagai kematian yang wajar. Sementara accident, suicide, dan homicide inilah yang saya pahami sebagai kematian tidak wajar. Saya sampaikan di hadapan yang saya hormati Pak Kadif Humas Mabes Polri, dan sekarang saya sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum, sepanjang yang bisa saya baca di dalam berkas adalah kematian tidak wajar. Namun kematian tidak wajar itu apakah serta-merta bisa disimpulkan sebagai pembunuhan? Belum tentu majelis. Karena sekali lagi yang saya pahami ada 3 jenis kematian tidak wajar, yaitu kematian akibat kecelakaan, kematian akibat bunuh diri, dan kematian akibat orang lain. Sampai di situ saya simpulkan dalam bentuk pertanyaan majelis, bahwa kasus atau peristiwa Cirebon 2016 ini pembunuhan atau bukan pembunuhan. Sampai di situ. Jadi saya tidak berpretensi mengatakan bahwa peristiwa 2016 adalah kecelakaan. Sebagaimana saya juga tidak menyimpulkan bahwa ini merupakan bunuh diri, pun saya tidak pernah menyimpulkan bahwa ini merupakan pembunuhan. Saya bertanya, kematian tidak wajar itu apakah merupakan akibat perbuatan orang lain, apakah bunuh diri, atau apakah akibat kecelakaan? Demikian saudara, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana terkait 3 penyebab kematian ini, yang penyebab kematian tidak wajar, apabila kemudian dikaitkan dengan adanya saksi yang menemukan kondisi atau pertama kali menemukan bahwa keadaan itu bukanlah dalam artian secara umum bukan merupakan bentuk kecelakaan seperti itu. Baik majelis, urut-urutan berpikir saya majelis adalah, saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya sampaikan sejak awal persidangan ini. Saya akan mengandalkan pada bukti saintifik dari disiplin ilmu apapun, entah itu psikologi, entah itu kedokteran, apapun disiplin ilmu yang bisa memberikan kontribusi saintifiknya bagi pengungkapan sebuah kasus. Saya tidak memiliki kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan, tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter. Oleh karena itu, saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan, apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai akibat kecelakaan, ataukah bunuh diri, ataukah akibat perbuatan orang lain. Untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi. Mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan. Itu majelis. Nah, dari satu keterangan ke keterangan lain, apalagi ditambah adanya penangkapan terhadap Peggy Setiawan, dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede, tambah lagi testimoni dari anak Sakatatal, dan ini catatan yang menurut saya landmark, bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekaligus satu kritik bahwa kerja Polda Jabar pada tahun 2016 dalam mengungkap kasus Cirebon tidak memadai secara saintifik. Ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam berkas tersebut. Ini pandangan umum saya. Ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi, plus pencabutan dan seterusnya yang tadi saya sampaikan, sayang demi sayang, pada saat yang sama, di berkas yang sama, saya tidak menemukan adanya bukti-bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah kesimpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri, ataukah kecelakaan, ataukah
akibat perbuatan orang lain. Inilah sekali lagi yang ingin saya katakan majelis, ringkasnya sebuah proses penegakan hukum, pengungkapan kasus yang terindikasi, paling tidak demikian, terlalu mengandalkan pada keterangan dan menomorsekiankan bukti saintifik. Termasuk yang terpenting menurut saya, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya berharap dengan segala hormat otoritas penegakan hukum, bahkan mungkin majelis yang mulia, bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi elektronik via gawai yang dilakukan oleh para tersangka maupun kedua korban pada malam peristiwa meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki.